Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang semikonduktor. Sebagai pengertian dari semikonduktor itu, semikonduktor adalah bahan yang tidak bisa mengantarkan panas atau listrik, kecuali pada tingkatan tertentu. Bahan semikonduktor ini tidak sebaik konduktor yang bisa menghantarkan panas atau listrik tanpa syarat apapun, misalnya logam dan tembaga. Selain tidak sebaik konduktor, semikonduktor juga tidak seburuk isolator, yang mana tidak bisa menghantarkan panas dan listrik sama sekali. Artinya, bahan semikonduktor ini kemampuannya berada di antara bahan konduktor dan isolator. Selain itu, bahan semikonduktor juga tidak sama dengan resistor, karena masih bisa menghantarkan panas dan listrik dengan catatan dialiri arus listrik, suhu, dan syarat tertentu. Contoh bahan semikonduktor diantaranya adalah 1. Silikon, 2. Germanium, dan 3. Gallium. Komponen semikonduktor sangat sensitif terhadap ESD atau electrostatic discharge karena itu perlu penanganan dan keahlian khusus untuk memproduksi komponen-komponen tersebut. Yang berikutnya tipe atau jenis semikonduktor. Semikonduktor tersendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Sedangkan untuk jenis semikonduktor ekstrinsik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu N-type semikonduktor, di mana semikonduktor jenis ini adalah semikonduktor yang pembawa muatannya atau charge carrier-nya terdiri dari elektron, yang mana memiliki muatan negatif. Karena itu, semikonduktor ini disebut sebagai N-type alias tipe negatif. Ada dua pembawa muatan dari N-type semikonduktor ini, yaitu elektron sebagai pembawa muatan utama dan hole sebagai pembawa muatan minor. Yang kedua, P-type semikonduktor. Berbeda dengan N-type, semikonduktor tipe P ini membawa muatannya atau charge carrier adalah hole, yang mana memiliki muatan positif karena kekurangan elektron. Maka charge carrier pada tipe semikonduktor jenis ini ada dua, yaitu hole sebagai pembawa muatan utama atau majority carrier, sedangkan elektron sebagai minority carrier. Bahan-bahan semikonduktor. Pada hakikatnya, banyak bahan-bahan dasar yang dapat digolongkan sebagai bahan semikonduktor. Namun, yang paling sering digunakan untuk dijadikan sebagai bahan dasar komponen elektronika hanya beberapa saja. Bahan-bahan semikonduktor tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Silikon atau Si, kedua germanium atau Ge, ketiga gallium arsenide atau GaAs. Silikon merupakan bahan terbanyak yang ada di muka bumi setelah oksigen. Contohnya saja pasir, kaca, bebatuan, dan lain sebagainya. Karena jumlah banyak dan langsung bisa diekstrak dari alam, silikon menjadi bahan baku utama untuk membuat bahan semikonduktor. Yang kedua, germanium. Dulu, orang-orang lebih mengenal germanium sebagai satu-satunya bahan yang digunakan untuk membuat bahan semikonduktor. Namun, berkat popularitas dan kemudahan mendapatkan silikon, germanium pun mulai ditinggalkan orang. Yang ketiga adalah gallium arsenide. Gallium arsenide juga merupakan bahan untuk membuat semikonduktor. Sayangnya, biayanya sangat mahal. Jika dibandingkan dengan silikon,
bahan semikonduktor ini bisa 1.000 kali lebih mahal. Karena itu jarang sekali digunakan, kecuali untuk kebutuhan tertentu. Yang berikutnya, prinsip kerja semikonduktor. Untuk mengetahui prinsip atau cara kerja semikonduktor, maka bisa diumpamakan wadah yang berisi air murni. Jika dimasukkan sepasang konduktor, lalu dialiri arus DC di bawah tegangan elektrolis, maka tidak ada arus yang mengalir karena air merupakan isolator murni dan bukan pembawa muatan. Namun, ketika ditaburkan ke dalamnya, maka konduksi arus akan mulai mengalir karena telah terbentuk elektron bebas ataupun ion. Apabila konsentrasi garam dinaikkan, maka arus konduksi juga akan meningkat meski tidak terlalu banyak. Yang berikutnya adalah proses doping pada semikonduktor. Seperti yang diketahui, beberapa bahan yang sering digunakan untuk membuat semikonduktor adalah silikon, germanium, dan gallium arsenide. Agar bahan-bahan semikonduktor tersebut bisa dijadikan komponen elektronika, maka diperlukan proses doping. Jadi, doping adalah sebuah proses untuk menambahkan ketidakmurnian pada semikonduktor murni sehingga kadar atau karakteristik kelistrikan bertambah. Beberapa bahan yang bisa digunakan dalam proses doping ini antara lain adalah 1. Arsenik, 2. Indium, dan 3. Antimoni. Berkat proses doping ini, maka muncul istilah semikonduktor ekstrinsik, yaitu semikonduktor yang telah melalui proses doping sehingga rusak kemurniannya. Semikonduktor intrinsik sendiri adalah kebalikannya, yaitu semikonduktor yang masih murni, yang jumlah hole dan elektron masih sama. Yang berikutnya adalah struktur atom semikonduktor. Salah satu bahan yang sering digunakan untuk membuat semikonduktor adalah silikon, yang mana memiliki elektron sebanyak 14 yang mengelilingi inti. Ketika dalam keadaan seimbang, jumlah elektron di orbit akan sama dengan jumlah proton di inti. Elektron yang berada di lapisan terluar disebut dengan elektron valensi, di mana silikon sendiri memiliki 4 elektron valensi. Nah, 4 elektron valensi tersebut terikat dalam struktur kisi-kisi, sehingga bisa membentuk ikatan kovalen dengan elektron valensi dari atom sebelahnya. Jika dialiri energi panas, elektron valensi bisa keluar dari ikatan kovalen dan menuju daerah konduksi. Jika energi yang dialirkan cukup kuat, maka elektron tersebut menjadi bebas dan dapat menghantarkan panas maupun arus listrik. Yang berikutnya adalah alat semikonduktor. Beberapa alat semikonduktor diantaranya dapat kita ketahui dari daftar berikut ini. Yang pertama itu ada transistor, yang kedua ada dioda, ketiga ada mikroprosesor, keempat ada termistor, dan kelima sel surya dan keenam IC. Yang berikutnya fungsi semikonduktor. Fungsi semikonduktor dalam perangkat elektronika cukup penting. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu semikonduktor dapat difungsikan sebagai switching atau pensaklaran. Yang kedua, semikonduktor dapat juga kita gunakan untuk converting atau mengubah tipe sumber, di mana kita dapat mengubah dari AC ke DC, DC ke AC, AC ke AC, dan DC ke DC. Yang berikutnya, semikonduktor dapat kita fungsikan sebagai controlling, yaitu untuk mengatur tegangan, arus, daya listrik, dan lain sebagainya. Dari ulasan di atas, pengertian dari semikonduktor bisa disimpulkan sebagai bahan yang bisa menghantarkan panas atau listrik
setelah mencapai panas, tegangan, dan syarat tertentu lainnya. Bahan semikonduktor ini hampir selalu ada di setiap peralatan elektronik yang kompleks seperti komputer, HP, dan lainnya. Terima kasih. Demikianlah pemaparan tentang materi semikonduktor. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat. Demikian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.